Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Heri Kombi. Masih tetap dengan saya Heri Irawan SE. Buat semua sahabatku, subscriberku dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kelancaran di dalam setiap kegiatan, aktivitas, dan usaha kawan-kawan semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan juga aturan-aturan turunannya. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Joko Widodo telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meskipun banyak menuai protes, penolakan dari kalangan masyarakat, baik mahasiswa dan khususnya kawan-kawan buruh, namun ternyata pemerintah dan juga DPR RI tetap mengesahkan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan aturan turunannya pun sudah dibuat oleh pemerintah, mulai dari PP Nomor 34, 36 dan 37 tahun 2021. Di sebelah saya sudah hadir Bang Arif Wibowo SH. Beliau adalah salah satu pekerja buruh yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja atau biasa disebut PUK, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Apa kabar Mas Arif? Selamat siang. Selamat siang, Bu Neri. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Beberapa waktu yang lalu pemerintah itu kan sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang tersebut kalau kita lihat historinya saat mulai proses pembahasannya hingga disahkan begitu menuai penolakan baik dari kawan-kawan buruh dan juga kawan-kawan mahasiswa, hingga akhirnya aturan-aturan turunannya pun sekarang sepertinya sudah rampung dibuat oleh pemerintah ya, mulai dari PP nomor 34, 35, 36 dan 37. Menurut kawan-kawan buruh, Mas Arif di sini sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja atau Ketua PUK FSPMI di PUK PT NCNI yang ada di Kabupaten Bogor, terkait peraturan tersebut itu bagaimana? Apakah betul Undang-Undang Omnibus Law tersebut dan juga aturan-aturannya itu lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 2003 sebagaimana disampaikan oleh influencer dan juga pihak pemerintah? Apakah justru Undang-Undang Omnibus Law dan aturan turunannya itu cenderung lebih mengurangi hak-hak daripada pekerja buruh itu sendiri? Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bu Heri. Sebelumnya selamat siang juga untuk rekan-rekan di channel YouTube Bung Heri Kombi ini. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Omnibus Law, khususnya kalau dari flashback ke belakangnya pun pembahasannya itu menuai banyak kontroversi. Banyak kontroversi ya. Ya, di mana undang-undang itu seolah diciptakan dengan terburu-buru, disahkan dengan terburu dalam kondisi masyarakat kita yang sedang terpapar virus corona yang sangat luar biasa, beritanya mendunia, seolah ada kejar tayang undang-undang itu untuk disahkan. Ya, mengenai bagus atau tidaknya isi dari Undang-Undang Omnibus Law ditinjau dari segi manfaat maupun isinya dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, tergantung kita dari mana, sudut mana kita melihatnya. Yeah. Mungkin kalau dari sudut pekerja jelas sangat merugikan. Jadi kalau perspektifnya dilihat dari sudut pandang pekerja sangat merugikan. Sangat merugikan. Merugikannya dalam hal apa? Mungkin pasal-pasal berapa yang krusial? Kita lihat di aturan turunannya aja secara garis besarnya. Yeah. Dengan PP nomor 34 jelas tentang ada apa? perubahan tentang PP nomor 34 tentang apa, Mas? Tentang tenaga kerja asing. Mungkin di undang-undang yang lalu, Undang-Undang 13 tahun 2003
tenaga kerja asing itu tidak bisa serta-merta masuk ke Indonesia tanpa memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya mungkin untuk pekerja asing yang bisa masuk Indonesia itu mungkin hanya tenaga kerja yang memiliki skill di atas rata-rata, yang mana tujuan pemerintah saat itu adalah alih daya dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun di Sekarang TKA yang sekarang justru sasarannya sepertinya kepada pekerja-pekerja yang kasar, pekerja-pekerja yang dengan skill terbatas, yang skill-skill umum seperti itu sebenarnya banyak dimiliki oleh pekerja-pekerja kita. artinya di pelabuhan yang baru skill worker atau buruh kasar boleh dilakukan oleh asing, pekerja asing ya. Iya, Bahaya. syarat-syarat yang tujuannya seperti alih daya teknologi. Sepertinya tenaga itu hanya menambah jumlah pengangguran kita saja yang semakin ke depan. Kemudian di pasal turunan yang Undang-Undang Nomor 3 tentang PKWT itu jelas sangat merugikan. Karena mengingat di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada yang mengatur khusus pasal pekerja itu hanya boleh untuk mesin penunjang saja. Sedangkan untuk mesin itu pekerja kontrak itu hanya diizinkan maksimal selama 3 tahun, boleh diperpanjang satu kali dengan masa separuh dari pertama. Di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tahun sebelumnya ya. Iya, mungkin kalau kita jelasnya sekitar pasal 29 ayat 4 itu bahwa pekerja kontrak itu maksimal hanya boleh 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun. Di aturan yang baru ini Iya. di PP Nomor 36 tahun 2021 seperti apa, Mas Arif? Undang-undang kontrak untuk PKWT itu boleh sampai dengan 5 tahun. Boleh sampai dengan 5 5 tahun. Dan Artinya boleh diperpanjang satu kali boleh diperpanjang dengan satu masa kali. 5 tahun lagi. Artinya kawan-kawan, ketika ada pekerja kontrak yang masuk di sebuah perusahaan yang tadinya itu boleh hanya batas waktunya itu berapa bulan? 2 tahun. Hanya 2 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau Boleh lebih diperpanjang, boleh diperpanjang satu kali maksimal 1 tahun. maksimal 1 tahun. Iya. Artinya 3 tahun ya. Iya, 3 Itu tahun. harus menjadi karyawan tetap seharusnya. Tetapi dengan adanya PP nomor 36 tahun 2021 ternyata diperpanjang menjadi 5 tahun. Paling sedikitnya itu 5 tahun. Dan diperpanjang 1 tahun, berarti jadi 6 tahun ya. Tidak. Kalau di yang pasal 36 Seperti apa? pekerja PKWT boleh Ya, dikontrak selama 5 tahun. boleh dikontrak Iya. selama tidak. Dan boleh diperpanjang lagi 5 tahun kembali. Oh, jadi tidak Iya. otomatis menjadi karyawan tetap. Tidak. Hmm. Karena pekerja kontrak berpeluang atau tidaknya untuk menjadi karyawan tetap menjadi semakin sulit. Ya, Karena artinya faktor usia dengan pekerja kontrak, anggap aja orang baru lulus usia 19 Iya. kontrak 24 tahun. ya, Kemudian diperpanjang sekali 29 tahun. Iya. 29 tahun belum tentu dia diangkat. Karena tidak ada satu aturan pun di sini yang mewajibkan untuk pengangkatan pekerja tetap. jadi dihilangkan kewajiban pengusaha untuk mengaturkan pekerja tetap. pekerja tersebut menjadi karyawan tetap. Iya. Artinya kalau begitu jelas sangat merugikan ya buat kaum buruh, karena ternyata kalau tadi saya dengar menurut pemaparan Mas Arif bahwasanya pekerja itu tidak ada kepastian Tidak ada kapan kepastian. dia akan menjadi karyawan tetap, Karyawan gitu tetap, kan? iya. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tersebut. Iya. Artinya peraturan tersebut harapan kawan-kawan buruh itu harusnya diapain? Dicabutkah ataukah dibatalkan atau bagaimana? Mungkin lebih Dicabutkah diperjelas ataukah lagi dibatalkan atau Apa? bagaimana? tujuan, lebih diperjelas lagi masalah apa PKWT ini. Tujuan karena bagaimanapun PKWT ini menjadi tolak ukur barometer bagaimanapun kesejahteraan PKWT ini menjadi Status ya. barometer kita berbicara status dan usia. Ketika usia semakin Status ya. ketika status kemudian kita berbicara status dan usia. Segala usia semakin perusahaan saya rasa tidak kemudian status pekerja masih mereka
untuk bekerja. Setelah termakan usia, perusahaan mereka akan rasa cenderung tidak akan melirik lagi pekerja-pekerja yang baru, yang tenaganya masih yang kuat, tenaganya yang masih produktif, mereka akan semangatnya cenderung melirik kuat, kerja yang baru, yang tenaganya masih yang kuat, tenaganya yang masih produktif, kuat, semangatnya semangatnya masih tinggi. kuat, anak. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian mencukupi masa depan, bagaimana dia bisa lebih baik kalau keluarganya, anaknya menjadi mencukupi masa depan keturunannya untuk lebih baik kalau status pekerja mereka menjadi tidak jelas. Oke, kawan-kawan, itu tadi baru sesi terkait masalah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang PKWT dan juga Al-Hidayah ya, Mas Arif. Itu begitu sangat merugikan. Ini baru sedikit saja kawan-kawan. Nanti di video berikutnya saya akan membahas pengupahan dan peraturan-peraturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi update terbaru dari channel YouTube Heri Kombi, dan itu gratis kawan-kawan. Mungkin untuk sesi pertama kita akhiri dulu ya, Mas Arif. Oke. Jadi intinya PP nomor 36 dan Omnibus Law itu harus ditolak ya. Harus ditolak Harus karena ditolak, itu harus dibatalkan. menyangkut masa depan anak bangsa. Menyangkut masa depan anak bangsa, tentunya anak cucu kita semua. Iya. Mungkin itu kawan-kawan, bincang-bincang sesi pertama terkait aturan turunan dari Omnibus Law. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.